cerpen ini ada kisah Palasik, yakni kekuatan gaib yang bersumber dari ilmu hitam dengan tujuan mencari anak bayi yang baru lahir demi kelanggengan ilmu hitamnya. Akibatnya para wanita yang tengah berbadan dua jadi ketakutan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak. Good people, menyebar maut, menebar ketakutan. Itulah Palasik. Ilmu hitam yang menyasar para wanita hamil untuk diambil bayinya ketika baru lahir nanti. Kehadiran Palasik membuat para wanita jadi ketakutan setengah mati. Mereka tentu tak ingin bayi yang dikandungnya direbut seseorang yang memuja ilmu hitam Palasik. Untuk memberikan untuk teror, untuk meneror suatu daerah yang sekiranya memang kuyang itu tidak suka. Misalnya ada satu kampung yang misalnya menganggap bahwa kuyang itu pernah dicari, maka kuyang itu bisa neror, dia terbang kemana-mana. Nah, terbang kemana-mana itu tujuannya sebenarnya untuk mencari wanita hamil atau bayi yang baru ibu hamil yang baru melahirkan bayi yang masih muda. Nah, kuyang ini memang boleh dibilang agak menakutkan karena kuyang ini berbentuk seorang yang manusia, tetapi ketika dia berjalan organ-organnya kelihatan. Palasik dikenal di Minangkabau, Sumatera Barat. Palasik juga disebut bilih atau setan. Pemuja ilmu hitam ini biasanya adalah perempuan dan membutuhkan darah bayi agar ilmu hitamnya semakin tinggi. Banyak versi tentang sosok Palasik ini. Ada yang menyebutkan Palasik berwujud kepala yang melayang-layang di udara. Namun ada yang berpendapat jika Palasik itu bentuknya serupa dengan manusia biasa. Namun jika diperhatikan lebih seksama, Palasik yang menyamar menjadi manusia ini memiliki usus menjuntai yang biasanya ditutupi dengan gaun panjang. Ilmu Palasik konon ilmu keluarga dan turun-temurun. Jadi jika si orang tua atau kakek dan neneknya pernah menimba ilmu Palasik, maka anak dan cucunya pun bisa melakukan itu. Kata ambo nang Palasik ko na orang lah gae-gae kan. Jadi kalau lah mencium bau darah nyian anak ko, bau nyian anak ko, tu capek anak kan akhirnya. Good people, Palasik dipercaya memiliki banyak cara untuk mendapatkan tumbalnya. Bisa dengan cara menghisap darah bayi dari ubun-ubunnya, juga dengan cara menggigit leher atau lengan si bayi hingga keluar darahnya. Bahkan konon, Palasik juga mampu menghisap darah janin bayi di dalam perut sang ibu. Kabarnya pula jika berhasil dihisap darahnya, si bayi lahir dengan ubun-ubun berbentuk cekung. Kehadiran Palasik meski dianggap tahayul, namun tetap membuat para wanita dan ibu hamil waspada. Itu selalu memaksa korbannya dengan bayi-bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir ini kan merupakan suatu masih suci. Karena darahnya dianggap sebagai, menurut orang ilmu hitam, itu mengandung sesuatu kekuatan. Lawan. Ya bang putih aja lah, dia putih agak sekete kan, bang putih aja kan. Kalau tadi jadian kaluang atau di sana kebaju anak-anak. Karena itulah mereka membuat penangkal yang dipercaya ampuh dan sudah dilakukan turun-temurun, yakni dengan memberikan jimat kepada bayi yang disebut simak tangkal lasik, yang didapatkan dari datu atau engku, di mana jimat ini nantinya diikatkan di pinggang atau dijadikan kalung oleh si anak. Jimat tersebut berisi dasun atau bawang putih tunggal, jerangau dan merica, dan timah hitam yang dituliskan dengan tulisan Al-Quran, yang dibungkus kain hitam dan dijahit juga dengan benang warna hitam. Selain jimat, juga mengenakan gelang besi putih. Selain itu memakaikan singlet terbalik kepada bayi atau anak juga dipercaya sebagai penangkal Palasik. Hingga kini, Palasik masyhur di bumi Minangkabau. Masyarakat di daerah Minangkabau yang memang yang memakai ilmu Palasik adalah seorang wanita atau perempuan yang menganut ilmu hitam. Good people, jika di Minangkabau ada Palasik, maka di Kalimantan ada hantu kuyang.
Kuyang berwujud wanita berambut panjang, namun tak berkulit dan kelihatan organ tubuhnya. Kuyang biasanya tak berkaki dan melayang di udara saat pergi mencari mangsa. Sosok mistis ini mencari tumbal bayi yang akan diisap darahnya demi mempertahankan ilmu hitamnya yang biasanya untuk tetap terlihat awet muda dan panjang usia. Selain darah bayi, Kuyang juga menyasar darah wanita di saat melahirkan. Tetapi dia terbang di antara tadi kayak hutan gitu ya, dia terbang. Targetnya Kuyang adalah mencari sebenarnya wanita-wanita yang hamil atau yang sudah melahirkan, untuk agar apa, dihisap atau diminumlah darahnya. Bisa dibayangkan betapa ketakutannya para wanita yang tengah hamil dan akan melahirkan, terlebih jika bersalin di saat malam. Karena Kuyang bisa hadir sewaktu-waktu dan melakukan misi menyeramkan itu. The people, masyarakat Borneo atau Kalimantan percaya jika pengikut ilmu hitam hantu Kuyang bisa ditandai dari tampilan fisiknya, yaitu ada tanda merah di bagian leher. Tanda itu dipercaya sebagai bekas kepala yang dilepas. Karena itu, pemilik ilmu Kuyang ini kerap menggunakan kain atau selendang untuk menutupi lingkar merah di lehernya. Tanda lainnya, si bayi akan menangis sekencang-kencangnya bila didekati perempuan yang memiliki ilmu Kuyang. Sebab itulah, warga di Kalimantan membuat penangkal Kuyang, yakni dengan meletakkan bawang merah di sisi bayi yang baru dilahirkan. Konon, Kuyang enggan mendekat jika ada aroma bawang merah. Selain itu, mereka juga menggunakan tali ijuk yang diikatkan di plafon rumah atau dijadikan dinding. Juga kain kuning untuk membendong bayi, atau membelitkan kain pada bayi hingga menutup leher, sehingga yang terlihat dari bayi hanyalah bagian wajahnya saja. Juga ada mantra-mantra asli Kalimantan yang ampuh untuk mengusir Kuyang, yang dikenal sebagai mantra sumpah serapah memburu hantu Kuyang, yang wajib dikuasai oleh para bidan atau dukun bayi di masa lalu. Kuyang ini bisa dilihat dari kasat mata, tetapi tidak bisa dilihat begitu banyaknya orang. Biasanya Kuyang itu memperlihatkannya pada saat ketika orang-orang yang tadi ya sedang terlelap tidur gitu ya. Tetapi pada saat dia memasuki rumah atau dia mencari korbannya, itu bisa dilihat kasat mata. Tapi bukan berarti ketika Kuyang itu terbang dilihat rame-rame, nggak bisa begitu. Karena dia harus menghindari yang ramai. Karena itu kan dia akan diincar ya oleh orang-orang. Nah, Kuyang-Kuyang yang suka mengincar korbannya itu biasanya dia mencari tempat-tempat yang masih sepi dan tidak banyak penghuni orang. Hingga kini, Kuyang masih dipercaya ada mengitari kehidupan para wanita di bumi Borneo. Itulah tadi kisah tentang Kuyang dan Palasik.